akhirnya mereka punya tempat pelampiasan yang benar, maka secara biologis tentunya, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamula nisfad-din, faqad kammala nisfad-din." Siapa yang telah menikah, dia telah menyempurnakan setengah Allah fi nisfil baqi, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Sekarang terutama ibu-ibu, semoga Allah jaga kita di atas ketaatannya insyaallah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini tanpa populasi, kita tidak perlu berkembang biak, mungkin tidak ada interaksi biologis laki-laki dan perempuan, dan mungkin tidak perlu diciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memang harus bersatu ini, pemilik sperma laki-laki, pemilik sel telur perempuan bersatu, kemudian terjadilah ya kolaborasi yang positif di situ, terbentuklah dari sperma itu selama 40 hari yang ketemu dengan sel telur dalam bentuk sperma, kemudian 40 hari setelahnya berbentuk dalam bentuk darah, 40 hari setelahnya gumpalan daging, lalu mulailah pada saat itu berbentuk manusia dan diberikan ruh. Lanjut, Allah subhanahu wa ta'ala agar pemilik sperma menuangkan spermanya, pemilik sel telur mau menerima, menyerahkan rahimnya, ditumpahkan itu dan bertemu dengan sel telurnya, ini telah mengatur satu pola yang harus ada supaya orang mau melakukannya, yaitu syahwat, keinginan untuk melampiaskan. Nah, pelampiasan ini Bapak Ibu sekalian ada cara yang benar secara agama, ada cara yang salah secara agama. Yang benar secara agama nikah, yang salah secara agama zina. Dua-duanya sama-sama. Kalau bahasa kita sekarang pacarannya. Nah, orang kalau dengan nikah silahkan sebebas-bebasnya. Bahkan anjurannya agar memperbanyak interaksi di antara keduanya. Kasih sayang di antara keduanya, cinta di antara keduanya, pengorbanan di antara keduanya, bahkan sampai melampiaskan biologis di antara keduanya. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang miskin, pernah mereka datang dan berkata begini, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Namun mereka punya harta, mereka infakkan, kami nggak punya harta itu. Beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa menyamai." Allah telah memberikan ya pahala, sumber pahala buat kalian dari banyak sekali cara. Di antaranya adalah di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Kata para sahabat laki-laki, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr?" Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, terjadi interaksi biologis, ada kenikmatan? Dia dalam ara'aitum la wada'tumu fil haram alakumul wizar, pada yang haram, maksudnya zina tadi, yang boleh nikah, yang tidak boleh zina. Apakah kalau mereka letakkan pada yang zina dapat dosa? Maka sahabat sudah tahu jawabannya, tentu saja dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa kadzalika fil halal," begitu juga pada yang halal. Jadi pada saat setelah menjadi suami istri, silakan pacaran sepuasnya. Dianjurkan bahkan dan bukan keromantisan, cinta, pengorbanan, loyalitas, royalitas. Tuangkan semua kata-kata rindu, apa saja. Anak nanti buah kasih sayang dari sang suami istri, lahirlah rumah tangga sempurna rumah tangga tersebut dengan adanya anak-anak. Ini dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang salah, mereka melakukan perzinahan. Tidak ada wali perempuan, tidak ada saksi, tidak ada kalimat akad, tidak ada mahar yang dikasih. Padahal sebenarnya zina sama nikah perbedaannya cuma di situ saja. Dan prosesi akad nikah rata-rata di sini masya Allah sudah status ibu. Maka Anda tahu sendiri pada saat Anda atau status istri, Anda pada saat menikah Anda sudah tahu bagaimana mudah persiapannya, tapi proses pernikahannya. Ayah Anda sebagai wali hanya mengatakan kepada calon suami Anda atau sekarang jadi suami Anda,
saya nikah, wahai fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, atau kalau saudarinya dengan saudari perempuan saya, misalnya fulana binti fulana dengan mas kawin ini, misalnya dikasih perangkat alat sholat, cincin emas misalnya 5 gram atau misalnya dikasih apa saja ya tunai, maka atau suami anda sekarang, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin ini disebutkan misalnya, maka selesai tunai, selesai. Maka ditanya saksinya, sah semuanya. Proses ini kurang dari 5 menit Bapak Ibu sekalian. Dan itu biologis tadi. Silakan menikmati rumah tangga itu, silakan menikmati keromantisan, keharmonisan, silakan punya anak sekian banyak pun silakan, dibolehkan, bahkan semua ada pahalanya tersendiri. Subhanallah, kalau pernikahan itu biasanya dimulai dengan kesenangan. Juga tidak menikah dengan kesenangan umumnya ya, umumnya orang menikah karena dia senang jadi hamil punya anak juga senang, keduanya senang kalau terjadi interaksi biologis. Kalau hamil keduanya juga senang, tambahan senang lagi karena sudah hamil, keluarganya senang. Kalau lahir anaknya jelas statusnya, anak itu dinasabkan kepada sang ayah. Kalau perzinahan kalau ketahuan, khawatir nanti kalau hamil bagaimana nanti anaknya statusnya, sehingga biologisnya terganggu dan akhirnya juga mereka ketakutan, mereka tidak nikmatin, mereka terganggu dengan itu. Dan lebih parah kalau hamil di luar nikah, banyak sering terjadi aborsi karena tidak mau punya anak yang di luar nikah, malu di depan keluarganya, malu di depan masyarakat. Itulah tata cara yang salah. Jadi orang kalau sudah status istri, kembali lagi ke judul kita, itu orang yang sudah melakukan satu perbuatan ibadah yang sangat besar dalam agama dan mulia di tengah-tengah masyarakat karena dia sudah menikah. Dan setiap kali interaksi keseharian dengan istri atau dengan suami, maka itu pahala besar. Saya ingin berbagi begini, kita sebagai seorang muslim tidak asing dengan puasa Ramadan ya. Kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu di sini, kalau puasa Ramadan, kita lagi puasa atau mungkin hari ini ada yang puasa hari Senin misalnya, kita lagi duduk, lagi ngobrol, lagi pengajian begini, lagi aktivitas apa saja, selain yang membatalkan puasa ya, selain makan, selain minum, selain interaksi biologis, kalau kita lagi tidur, lagi ngobrol, lagi olahraga, lagi kerja misalnya, tapi kita lagi puasa, mulai dari azan waktu ini, maka tetap saja Bapak Ibu sedang berada di bahtera pahala puasa. Benar gak ini? Benar ya? Ya, masih hadir? Alhamdulillah. Karena tenang sekali. Tenangnya ini bisa karena betul-betul khusyuk atau belum hadir. Ya. Jadi kalau orang lagi puasa, kita subuh sampai azan maghrib, apa batalkan puasa dan bukan haram, dia tetap dapat pahala puasa kan. Misalnya orang lagi puasa tapi lagi duduk, tetap aja dia dapat pahala puasa walaupun dia duduk dari waktu azan subuh sampai azan maghrib. Nah kalau rumah tangga itu adalah bahtera pahala terbesar Bapak Ibu sekalian, karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal itu pahala terus per detiknya kita bisa dapat pahala. Asal syaratnya menikah dulu, waktu Bapak Ibu menikah niatnya karena ingin menjalankan perintah agama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang dulu nikahnya karena hanya suka, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena faktor umur, hanya karena faktor ekonomi, di ruangan ini, di masjid ini, di rumah yang mulia, rumah Allah ini, sehingga menjadi ibadah. Jadi per detiknya kita walaupun lagi tidur, ibu-ibu lagi masak di rumah, lagi nunggu suami kerja, atau lagi duduk bersua-dua sama suami, atau lagi urus anak, semuanya per detiknya pahala sampai kita meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal pun tetap bisa kita meninggalkan pahala-pahala tersebut dari anak yang lahir.
Anak itu pada saat kita didik sholat, kita didik baca Quran, kita didik akhlak-akhlak yang baik, patuh kepada Allah, patuh kepada pemimpin dan negara misalnya pada saat tidak terjadi pelanggaran agama, bakti sama orang tua, baik sama tetangga, intinya dia baik. Maka itu menjadi amal jariah buat kita. Jadi rumah tangga ini benar-benar mendapatkan status istri atau suami ataupun menjadi seorang ibu atau ayah, ini adalah ajang pahala yang luar biasa. Tadi Anda sudah dengarkan surah An-Nur, memang Allah suruh menikah, juga Nabi SAW mengingatkan bahwasanya orang yang telah menikah telah menyelamatkan setengah agamanya. Oleh karena itu, di masa hidup Nabi SAW ada seorang perempuan pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menawarkan diri untuk menikah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menawarkan diri untuk Anda nikahi. Tapi Nabi SAW waktu itu tidak merasa punya hajat, karena beliau melihat wanita tersebut dan tidak punya hajat, artinya tidak tertarik. Kemudian beliau berkata kepada para laki-laki yang hadir di masjid waktu itu selepas sholat asar kayak kita sekarang, Nabi SAW mengatakan, siapa yang berminat untuk menikahi wanita ini? Wanita ini baik-baik datang menawarkan diri, ada yang mau nikahi enggak? Maka ada satu sahabat laki-laki berdiri dari saf sholat mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kalau gitu siapkan apa yang bisa jadi mahar buat kamu. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Laki-laki ini sangat miskin, gak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari walaupun cincin dari besi. Artinya kamu tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya harta. Oke, keluar dari masjid sekarang, cari satu potongan besi, buat jadi lingkaran supaya jadi cincin. Jadikan mahar kamu. Orang ini rupanya keluar dari masjid, masuk lagi mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Besi pun saya nggak punya. Cari potongan besi pun saya nggak punya. Maka apa kata Nabi SAW? Apa kau hafal ayat-ayat Al-Quran? Dia bilang, iya ada. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya nikahkan kamu dan maharmu untuk perempuan ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal itu. Dari sini keluar sebuah hukum, bolehnya hafalan Al-Quran atau surah menjadi mahar pernikahan. Ya, jadi yang saya ingin titik beratkan sini, jangan hubungkan pernikahan itu dengan harusnya ada prestasi dunia yang tinggi dulu. Ya, karena banyak sekali, apalagi kalau misalnya di sini yang hadir Masya Allah sudah jadi status ibu, sudah punya anak gadis, sudah punya anak yang bujang. Kadang-kadang kita ini mengurung anak-anak kita di satu pemikiran yang kita pikir sendiri, padahal sebenarnya itu berbahaya bagi anak-anak kita, yaitu tunda pernikahan dia sampai dia itu memiliki jabatan yang tinggi. Sekarang syahwatnya sudah mulai muncul dari dia balik. Lewat 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Terus, maksudnya umurnya ya, umur 14 balik, 15, 16, 17, 18, sampai 20, 25, 30 tahun. Sudah selesai pun sekolah, prestasi, kadang-kadang orang tua masih bilang, jangan nikah dulu sampai kau punya rumah. Sudah punya rumah, jangan nikah dulu kalau sudah punya pekerjaan, atau sudah punya kendaraan misalnya. Sehingga anak ini tertekan dan terkurung dengan pemikiran orang tuanya yang keliru. Apa hubungannya? Dia harus punya pasangan dan syahwatnya lagi bergejolak dan sudah lewat masa baliknya, dengan dia harus kejar prestasi dunianya. Contoh tadi ada sahabat Nabi yang menikah, dia tidak punya kemampuan, tapi dia menikah. Mungkin ada yang tanya, lalu bagaimana caranya menikah dan membiayai keluarga? Nabi SAW sudah mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan yang memang kalau kita tadinya hidup, kalau misalnya maaf ibu-ibu tadinya hidup di keluarga mampu, kemudian sekarang mau menikah, supaya bisa sepadan memang cari juga orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, yang mampu juga, ya. Atau sepadan secara fisik, ya, mungkin dia cantik sekali, dia cari orang juga yang tampan sekali, itu biasa. Sepadan atau sama jenjang pendidikannya, atau ya, termasuk sepadan itu nikah dengan misalnya senegara, sesuku, supaya bisa saling faham. Itu adalah hal yang positif saja. Maka ini yang dimaksud dengan sepadan, gitu kan? Kalau kita biasa hidup biasa saja, ya sudah, kita bisa menikah dengan siapa saja juga yang seperti itu keadaannya, gitu kan?
Berapa banyak wanita muslimah yang Masya Allah dia niatnya ingin mulia menjadi status istri, dia tahu keadaan ekonominya biasa, dia nikah sama laki-laki yang biasa juga. Mungkin suaminya hanya kerja, ya maaf, mulung misalnya, atau mungkin dia hanya sekedar ya kerja di menjadi buruh kasar misalnya di bangunan, mungkin dari ini dan itu, tukang parkir, tapi mereka menikah. Dan itu tidak ada yang salah dalam masalah ini, karena memang prestasi yang bisa diraih, pendapatan rezeki hanya itu saja dari sang suami, tapi mereka berumah tangga, mereka punya keturunan, ya, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW sudah ajarkan caranya. Jangan hubungkan harus prestasi dunia dengan target begini baru melaksanakan sunnah Nabi ini. Tidak. Kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Nah, tahap selanjutnya kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk memiliki pasangan yang baik, dan tolok ukur baiknya adalah agama. Tolok ukurnya adalah agama. Kata Nabi SAW kepada para wanita semuanya muslimah, ibu-ibu di sini alhamdulillah sudah menikah dengan suami sekarang yang punya pekerjaan yang Masya Allah bakti untuk negara, itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Banyak orang yang memang menikah juga mungkin statusnya tidak sampai seperti itu suami mereka, tapi di sini bukan antara prestasi dunia itu kalaupun ada dengan agama, karena agama memerintahkan untuk mendahulukan agamanya calon pasangan. Kata Nabi SAW begini, ya, kepada para wanita dan walinya, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau kalian telah kedatangan seorang laki-laki yang melamar yang kalian ridho, dua, agama dan akhlaknya. Dia jaga sholatnya, jaga pendapatannya, jaga pergaulannya. Ini yang agamanya dan akhlaknya baik, ya, dikenal di keluarganya orang yang baik-baik, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau andalannya cuma karena tampannya, hanya karena kayahnya, jauh dari agama dan akhlak, maka pasti akan terjadi kerusakan. Kata Pak Nabi SAW, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata ulama hadis maksudnya adalah perceraian atau KDRT, karena jauh dari agama. Kemudian begitu juga dengan laki-laki, disuruh menikah dengan wanita yang beragama. Kata Nabi, wanita umumnya dinikahi karena empat hal tersebut. Lima lihat perempuan itu pikiran, udah punya rumah, udah punya mobil, kaya, mungkin kalau dia tidak mampu istrinya bisa bantu. Ada banyak laki-laki yang mau menikah karena kekayaannya, kata Nabi SAW. Yang kedua, wali hasabiha, ada juga laki-laki mau nikahi perempuan karena jalur keturunannya, oh karena keluarganya baik-baik. Yang ketiga, wajamaliha, ada yang mau menikah karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Jadi empat hal ini yang umumnya laki-laki menikahi wanita, bisa karena kekayaannya, bisa karena jalur keturunannya, bisa karena ya kecantikannya, dan bisa karena agama. Apa pesan Nabi? Istri tahu kewajiban dia secara agama itu akan bahagia dan langgeng, akan mudah untuk melalui ombak-ombak yang datang kadang-kadang menghantam bahtera rumah tangga itu, karena memang dia sudah punya bekal agama, dia tahu bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Dan bagi wanita ya, yang salihah, yang baik, yang taat kepada Allah, tahu haknya Allah di situ, tahu hukum-hukum Allah, sehingga dia berikan hak suaminya, hak anaknya, maka Nabi SAW menjadikannya perhiasan dunia yang terbaik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini semuanya perhiasan, tapi perhiasan terbaiknya adalah wanita salihah, adalah wanita salihah. Dan kata Nabi SAW, 4 perkara bagian daripada kebahagiaan seseorang. Disebutkan nomor pertamanya wanita salihah, baru kedua tetangga yang baik, baru yang ketiga tempat tinggal yang layak, baru yang keempat
tunggangan juga yang nyaman. Tapi disebutkan di sini adalah pasangan. Ya, kalau pasangan beragama itu pasti akan sangat baik kehidupan rumah tangga itu. Baik, saya ingin masuk teman-teman sekalian, terutama para bunda di sini, para istri. Anda perlu memahami agar mendapatkan maksimal pahala dalam rumah tangga ini, maka fahami kewajiban Anda sebagai istri dalam pandangan agama Islam, yang itu berarti hak suami Anda. Jadi nanti yang merupakan, yang saya akan sebutkan nanti ini, berarti itu yang wajib ibu lakukan menurut pandangan agama, dan itu berarti hak suami. Dia berhak kalau dia minta dari ibu. Juga tentunya ibu punya hak, ya, yang merupakan kewajiban suami yang juga akan kami singgung nanti, ya. Tapi saya akan mulai dulu dari kewajiban, dan setiap orang di antara kita tinggal bagaimana dia meletakkan atau menjalankan fokus kepada kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut, ya. Baik, yang pertama yang ibu harus fahami adalah mentaati suami pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya apa? Yang tidak berbau pelanggaran agama. Apapun yang suami minta, selama itu tidak melanggar agama, ibu jalankan. Bukan karena suaminya, tapi karena perintah Allah. Tapi karena perintah Allah. Kita kalau menjadi status istri atau menjadi status suami, dan kita fikirnya adalah pasangan kita, ada masa-masa kita jenuh, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita fikirnya adalah perintah Allah, maka akan berbeda, tidak ada kejenuhan. Kita akan enak sekali melakukan. Ada yang pernah haji di sini? Sudah pernah haji? Masya Allah, Ibu sudah haji. Baik, Ibu mungkin tahu ya, haji itu perjalanannya jauh, benar ya? Baik, mungkin ibu-ibu yang lain bisa mendapatkan kesaksian dari Ibu. Jadi haji perjalanan jauh, biayanya besar, ya, butuh energi ekstra, ya. Cuaca di sana panas, beda sama kita. Karena di Saudi itu kalau musim haji puncak-puncaknya panas, bisa sampai 50 derajat, panas sekali, ya. Tapi subhanallah, kalau kita kerjakan haji itu karena ibadah kepada Allah, ada enggak orang yang sudah keluarkan biaya banyak, perjalanan jauh, butuh ekstra energi, ya, butuh sabar karena panasnya cuaca, ditanya mau haji lagi, dia bilang nggak mau haji. Ada nggak? Nggak ada. Pasti semuanya mau lagi kan? Karena dia niatnya ibadah. Nah begitu. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kalau diniatkan ibadah karena Allah, kita tidak akan pernah jenuh, dan kita akan mudah untuk melalui suka dukanya. Nah begitu rumah tangga itu, diniatkan karena ibadah, ya. Terlebih lagi, Ibu tolong renungi ini ya. Dalam Islam, Bu, tidak ada poliandri. Nggak boleh perempuan punya dua suami. Karena kalau dua suaminya, dua-dua tuangkan sperma, siapa ayahnya kalau hamil? Berarti tidak bisa cuma satu. Artinya apa, Bu? Saya ingin sampaikan satu pesan. Ibu hanya disuruh berbuat baik dan taat kepada satu laki-laki ini. Ini satu orang saja. Dan ibu bayangkan, setelah ibu akad nikah, sebelum nikah, ibu wajib bakti sama dan patuh sama ibu dan ayah, kan gitu ya, orang tua kita. Tapi setelah menikah, orang tua kita, khusus bagi perempuan, itu menjadi nomor dua. Suami menjadi nomor satu. Saya misalnya sebagai wali anak saya perempuan, kalau saya bilang sama calon anak mantu saya misalnya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini. Ini sama aja saya bilang begini, ini anak saya perempuan namanya Fulana binti Fulana ini, dulu makannya, minumnya, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, transportasinya, semua kebutuhan dia, keselamatannya, keamanannya, ketentramannya di tangan saya. Saya mau serahkan kepada kamu nih, terima nggak? Maka kalau laki-laki itu bilang, saya terima nikahnya. Berarti sekarang saya, ya, sudah menyerahkan kepada si mantu, calon suami anak saya ini, berarti dia sekarang yang mengambil alih tugas saya sebagai ayah. Makanya ketaatan dalam Islam, setelah akad nikah, setelah dia mengatakan saya terima nikahnya, pindah dari saya nomor satu sebagai ayahnya menjadi suaminya nomor satu, saya jadi nomor dua. Kalau misalnya suami anak saya bilang, temani dulu saya ke sini, atau temani saya makan, lalu saya kebetulan telepon anak saya, nak tolong temanin ayah, siapa yang saya harus didahulukan oleh anak saya? Suaminya.
Dia bisa bilang sama saya, ayah mohon maaf, suami saya masih butuh minta ditemanin. Setelah selesai baru saya ke ayah. Itu harus begitu. Nggak bisa dia bilang sama suaminya, ayah saya telepon saya harus pergi. Tinggalkan suaminya, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Itu saking tingginya kedudukan suami. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bilang begini, wahai para wanita muslimah, andai saja kalian tahu besarnya hak suami kalian yang Allah bebankan pada kalian, maka kalian pasti akan mengambil debu telapak kaki mereka dan kalian letakkan di pipi kalian, karena besarnya haknya si suami tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan Bapak Ibu sekalian agar terutama ibu-ibu memang taat pada suaminya, bukan karena suami ya, karena Allah. Ya, mirip begini, ibu-ibu dan bapak sekalian kalau ditanya, kenapa anda sujud ke Ka'bah? Ka'bah itu kan batu. Kan orang Islam nggak boleh sembah patung kan? Kok kenapa sujud ke Ka'bah? Ka'bah kan juga batu. Mirip, cuma bedanya ini kotak rumah, yang itu patung singa misalnya. Jawabannya apa? Karena perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya. Jadi kalau perintah Allah sujud ke pohon, kita sujud ke pohon. Ke laut, kita sujud ke laut. Jadi bukan karena Ka'bah, tapi karena perintah Allah. Ini yang saya maksudkan. Jadi seorang istri menjalankan kepatuhan, melayani suaminya dengan baik karena Allah, bukan karena suami. Karena kalau suami dia ada jenuhnya. Dia manusia, dia capek, dia letih, kadang-kadang dia jengkel, gitu kan. Sama keadaannya dengan suami. Suami dia nanti menjalankan tugasnya sebagai suami, dia banting tulang, kerja. Mungkin ibu-ibu sudah tahu bagaimana suaminya harus dari jam berapa sampai jam berapa, disiplin mengikuti jam kerja, sampai akhirnya akhir bulan mendapatkan hasil. Lalu apa yang terjadi? Ibu yang nikmatin hasilnya, sama makan, minum, pakaian, segala macam. Ini kalau dipikir secara akal manusia, siapa yang mau ini? Dia kerja setengah mati 1 bulan, kemudian yang nikmati orang lain. Tapi karena agama yang perintahkan beda. Setiap laki-laki dibekali perasaan seperti misalnya saya bicara pribadi ibu-ibu sekalian. Saya walaupun capek bekerja seharian, tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, saya lihat istri saya lagi makan, anak saya lagi makan, mereka lagi ceria, hilang semua capek itu. Allah kasih kami begitu laki-laki. Perasaan itu ada, sehingga akhirnya kami selalu mau semangat kerja, gitu kan? Padahal kerjanya buat orang lain. Orang yang tidak dikenal, ini bukan ibu, bukan saudari, perempuan lain, dan nanti nikah sama mahram kan, tiba-tiba jadi istri dan semua kebutuhannya dipenuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepadanya, pelayanan itu menjadi nomor 1 dalam kewajiban. Tapi ingat, tadi saya bilang selama pada hal yang ma'ruf, bukan haram dalam agama ya. Jadi kalau misalnya suaminya bilang kamu nggak boleh pakai jilbab, jilbab wajib dalam Islam. Kita tidak wajib patuh sama suami di situ. Nggak boleh, maaf mas, ini agama yang suruh, saya wajib pakai jilbab. Nggak boleh misal. Nah itu contoh. Kamu nggak boleh sholat, dilarang sholat. Agama suruh wajib sholat, nggak boleh kita patuh. Tapi selama bukan yang haram, ibu wajib patuh. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartun nisaa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka saya akan suruh para wanita untuk sujud pada suami-suami mereka, bukan pada ayah-ayah mereka, bukan pada ibu-ibu mereka, pada suami-suami mereka, karena besarnya hak suami yang menjadi kewajiban mereka. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, kenapa? Karena tadi saya sudah kasih gambaran ke ibu-ibu kan, karena masalahnya dia setelah nikah sama ibu wajib dia berikan ibu makanan, wajib minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu dia. Kalau tidak dia dosa. Kalau ada seorang suami yang mampu lalu dia tidak memberikan istrinya nafkah, itu kena ancaman dosa besar. Jadi ibu sudah aman. Sebelum nikah diberi makan dan minum serta pakaian oleh ayahnya, setelah nikah diberikan oleh ayahnya, oleh suaminya. Makanya suami di sini bukan ayah, bukan pemilik sperma, tapi dia punya kewajiban memberikan kebutuhan ibu dalam keseharian. Dan Nabi SAW mengatakan, saya pengen kalau ibu pulang dari pengajian ini bawa hadis ini saja, bagi saya sudah cukup pengajian ini.
Hadis ini mulia sekali. Resep yang paling mudah bagi wanita untuk masuk surga di akhirat nanti. Di dunia juga dapat kebahagiaan. Kata Nabi SAW, 3 pesan beliau, idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu menjaga solat 5 waktunya. Ibu perhatikan ya, ibu enggak disebutin dalam hadis ini solat sunnah, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat dua, solat balik. Ini kalau ibu lakukan sudah ekstra, ibu dapat pahala luar biasa. Nabi cuma bilang kalau wanita itu solat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, anggap 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, berarti 50 menit saja solat. Wasamat syahraha, dan dia menjaga puasa Ramadannya setahun sekali. Semua orang muslim puasa Ramadan, nggak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, nggak disebutin. Kalau ibu puasa sunnah itu tambahan. Yang penting ibu sholat 5 waktu, ibu juga puasa Ramadan. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, wa hafizat farjaha. Maaf, ada 4 pesan, bukan 3, ada 4. Wa hafizat farjaha, yang ketiga, dan dia jaga kesucian kemaluannya, tidak zina, nggak selingkuh. Sudah jadi status istri, udah satu laki-laki ini saja, nggak boleh ada sperma lain. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia patuh pada suaminya. Ini yang keempat. Qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Pada saat dia meninggal, para malaikat akan mengatakan, silahkan pilih masuk dari pintu surga mana yang Anda mau. 4 ini saja. Sholat 5 waktu, paling lama 10 menit satu sholatnya. Kalau azan berhenti waktu lain sholat. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan 1 tahun sekali. Semua orang muslim puasa. Apalagi sekarang sudah keluar fatwa ulama, ibu boleh supaya tidak ada utang puasanya minum penunda haid, ya, agar tidak punya utang Ramadan, biar nanti haidnya selepas Idul Fitri, jadi tidak ada utang. Itu bagus sekali fatwa itu, karena memang memudahkan muslimah tidak punya utang Ramadan, ya, karena kalau tidak biasa ada utang 6 hari, 7 hari, ya, tergantung masa haidnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian kemaluan. Kalau ibu sudah status istri, biar yang datang laki-lakinya seperti matahari tampannya, lupain udah. Tetap suamiku the best, selesai, nggak ada lagi. Ya, udah, ini laki-laki yang sudah sah, hanya dia yang boleh nikmati saya. Ini menjaga kemaluannya. Kemudian yang keempat, mentaati suaminya. Suaminya suruh apa saja, ibu ibadah semua. Dulu temani saya di sini, ibu duduk aja sudah pahala. Temani minum kopi, temani jalan keluar cari makan malam misalnya, atau temani apalah. Terus termasuk urus dia pakaiannya, rawat rumahnya, apa saja yang membuat dia memenuhi kebutuhannya. Mau tugas, pakaian sudah siap, mau makan, makanan sudah ada. Yang mudah-mudah saja. Semua itu sudah cukup. Ibu bisa dapat tiket masuk surga dari 8 pintu yang ibu mau. Ibu tahu, Bu, kami laki-laki ini untuk masuk pintu surga tertinggi itu ada 4 golongan. Yang pertama, para nabi-nabi. Pernah dengar ya? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin, ada 4 golongan ya. Nabi-nabi. Saya dan suami-suami ibu sudah nggak bisa jadi nabi karena sudah ditutup sama Nabi Muhammad SAW. Darah nabi lagi setelah beliau. Berarti pintu itu sudah tertutup. Yang kedua, Siddiq. Siddiq itu jujur, selama hidupnya nggak pernah bohong. Ini dapat derajat ini nggak mudah. Atau golongan ketiga, syuhada, mati syahid, pergi dulu medan perang. Ibu-ibu masya Allah suaminya para pejuang, membela negara, membela agama. Sekarang bagaimana beratnya kalau mereka harus pergi berjuang, pulang tinggal nama saja, mati syahid, baru bisa dapat derajat tinggi. Atau orang solehnya selama hidupnya semuanya dekat dengan Allah, patuh pada Allah, jauh dari yang haram. Mungkin yang keempat ini lebih mudah untuk dapat surga tertinggi. Ibu cuma sholat 5 waktu, ya. Kemudian tadi puasa Ramadan, kemudian ya, menjaga kesucian kemaluan, lupain semua laki-laki lain, selesai. Terutama dari tontonan, ini yang bahaya ini, ya. Karena kalau suka tontonan, laki-laki lebih tampan dari suaminya, jadi jelek suaminya. Kalau tontonannya laki-laki lebih kekar, jadi jelek suaminya, gitu kan.
Atau laki-lakinya lebih putih, suaminya gelap kulitnya, jadi jelek suaminya. Enggak, lupain semua. Pokoknya suamiku, inilah surgaku, ini kekasihku, ini cuma satu orang yang Allah suruh saya bakti. Selesai. Bahkan di atas orang tua saya. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, maka dia akan masuk dari pintu surga yang mana dia mau, ya. Kemudian yang kedua, Bu, memasukkan kegembiraan dalam hati suami. Jadi tadi itu taat, ya, suruh apa saja oke. Yang kedua, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan dalam hati suami, baik dengan pandangan matanya, ya. Kalau dia lihat ibu dia senang, ibu selalu cantik di depannya, ibu selalu segar, ibu selalu fresh, ibu selalu senyum, ya. Ibu selalu pakai pakaian yang dia suka, ibu menata rumah yang dia suka, ibu memasak masakan yang dia suka, ibu mendidik anak seperti yang dia minta, maka itu namanya ibu menyenangkan hatinya. Kata Nabi SAW, ayyun nisa, itu ditanya ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, perempuan mana yang paling bagus, yang paling layak dihormati, yang paling layak, ya, diberikan predikat orang yang wanita yang terbaik, wanita salihah. Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nazar, istri manapun temanapun yang kalau dilihat sama suaminya, suaminya senang, bahagia. Kenapa? Banyak salahnya, sebabnya karena kalau dilihat selalu saja ada sesuatu yang ceria di situ, dari senyumannya, dari tatapan matanya yang syahdu, tutur katanya yang baik, semua itu. Ibu perlu garis bawah ya, saya dan suami-suami ibu, kami ini Allah ciptakan memang untuk medan di luar rumah, Bu. Apalagi Masya Allah suami ibu semuanya pejuang, ini luar biasa gitu. Jadi kami ini sebenarnya tidak butuh hand body, kami tidak butuh sunblock, tidak butuh. Laki-laki itu memang kulit kami ini untuk di luar, ya, untuk sholat jenazah, antar jenazah, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk cari nafkah, untuk perang. Memang kami untuk itu. Maka tolong hadapi kami, layani kami bukan dengan cara laki-laki, Bu. Ya. Kalau ibu dengan cara laki-laki, misalnya ibu marah, ibu pecahin satu piring. Yang terjadi dia bisa pecahin satu rak. Karena dia laki-laki. Dia memang alamnya itu. Ibu banting pintu, dia bisa rubuhin pintu. Ibu mau tonjok dia, ibu pikir dia nggak bisa nonjok, dia bisa berbahaya. Tapi Allah memberikan ibu hal yang berbeda dengan laki-laki. Tutur kata ibu lembut, ibu punya air mata, tangan ibu lembut, ya. Ini senjata terkuat ibu, tanda kutip di sini. Kalau suami pulang dari ke rumah capek, dan mesti capek, letih, dia dapat ibu dalam kondisi matanya syahdu, tutur katanya santun, jaman tangannya lembut. Itu semuanya membuat suaminya jadi makin betah sama dia, makin suka. Itu yang Nabi berikan pesan. Wanita terbaik, wanita yang kalau dilihat oleh suaminya, suaminya senang. Kalau ibu terbiasa dulu waktu gadis, maaf saya cuma berbagi, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya dulu waktu masih gadis terbiasa tidur pakai piyama, ya, seragam lengkap, baju lengan panjang, kaki juga celana panjang. Menikah sama suami, ibu harus tanya suaminya sekarang, saya kalau tidur pakai piyama kamu suka gak? Tanya. Kalau dia bilang saya nggak suka, jangan dipaksa, jangan. Oh ini orang tua saya sudah dihubungi, kamu harus terima. Enggak. Mungkin sama suami itu karena sama orang tua, ya. Kalau orang tua, saya sekarang sebagai ayah, saya hanya bisa mandikan anak perempuan saya maksimal sampai umur tamyiz namanya, umur 6 tahun. Walaupun belum balik, ya. Anak-anak pun, anak perempuan itu kalau sudah 5-6 tahun sudah risih dimandikan oleh ayahnya, kan. Sama anak laki-laki juga begitu. Ibu kalau punya anak laki-laki, kalau sudah 5-6 tahun sudah nggak mau dimandiin sama ibunya, nggak mau, dia suruh ibunya keluar dari kamar mandi. Tapi kalau suami istri boleh mandi, boleh lihat sama-sama. Itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Cuma satu orang ini saja. Berarti kan ada satu pesan penting di situ. Berarti ibu nggak apa-apa di situ menggunakan pakaian terbaik yang bisa menggoda suaminya. Karena itu menyenangkan dia. Maaf bahasa saya supaya mudah difahami. Bu, apa yang dijual oleh para pelacur di luar sana? Apa yang mereka jual? Maaf bahasa saya ini supaya jelas. Yang dijual oleh mereka baju yang seksi, badan yang wangi, rayuan, tutur kata yang lemah, lembut, kan gitu, ya, yang menggoda. Kenapa ibu nggak jadi gini nih? Kenapa mereka? Kenapa malah di rumah itu
matanya begitu suami masuk sudah melotot duluan. Kenapa yang paling pertama begitu datang langsung mungkin ucapannya lebih pedas dari sambelnya. Karena perbuatannya itu, dia mau masukkan kegembiraan dalam hatimu sebagai suami, dia mau berikan makanan kesukaanmu, sampaikan salamnya Allah. Ini Bu bayangkan ya, yang kirim salam sama Khadijah Allah langsung. Kemudian sampaikan salamku, Jibril juga kirim salam. Dan tidak cukup sampai situ, sampaikan juga karena perbuatannya ini Allah siapkan dia khusus istana di surga. Karena perbuatan yang istana itu tidak akan pernah ada kebisingan di dalamnya. Kata sebagian ulama, kenapa dikasih istana tidak ada kebisingan? Karena tidak pernah ribut sama suaminya, tidak pernah bertutur kata kasar, semuanya nyaman. Laki-laki Bu, pada saat dia menemukan muamalah yang baik seperti ini di rumah, pastikan dia akan selalu setiap keluar, dia ingin selesaikan cepat kerjaan, ingin kembali ke rumah. Karena memang dia mendapatkan itu, dia merindukan yang tidak ditemukan di luar. Dan kalau ibu sudah menggunakan pakaian yang dia suka, parfum yang dia suka, godaan apapun di luar tertepis, ya, nggak mungkin. Kalau ibu sudah berikan dia kenyang makanannya, terpenuhi biologisnya, terpenuhi kasih sayangnya, seperti ibaratnya orang kalau sudah kenyang, ibu kalau sudah kenyang ya, sudah makan 1 piring atau 2 piring nasi sama lauknya semua, terus dikasih lagi sate, dikasih lagi kambing, masih mau makan? Nggak ada lagi orang mau makan, sudah kenyang. Tapi masalahnya kalau dia lapar, ini yang jadi masalah. Tinggal iman atau tidak ada iman. Ada iman dia bisa kontrol, tidak ada iman tidak terkontrol. Jadi masalah buat dia. Makanya pesan ini sangat penting ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pesan pertama beliau di sini adalah wanita yang terbaik, wanita ahli surga, wanita yang kalau dilihat oleh suaminya, suaminya senang. Pesan yang kedua, wa tuti'u idza amar, dan dia patuh kalau diperintahkan, disuruh apa saja iya, suruh apa saja iya, selama bukan maksiat kepada Allah. Wala tukhalifu fi nafsiha wa mali bima yakrah. Dan yang ketiga, dia tidak menyelisih suaminya pada diri dan harta sehingga membuat suaminya benci. Pernah ada satu orang ibu datang di rumah Nabi SAW, kemudian ditanya oleh Nabi, ya, azatu zaujin anti, apa kamu punya suami? Kata ibu tersebut, naam, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana kau bermuamalah dengan suamimu? Qalat, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Kata perempuan itu, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Kalau betul-betul aku sudah tidak mampu, baru aku sampaikan sama dia baik-baik. Selama aku mampu, aku selalu melayani dia yang terbaik. Maka kata Nabi SAW, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki.
Hati-hati kamu dari suamimu, karena sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau ada di antara ibu-ibu yang datang ajal, karena kita semua akan meninggal, bukan saya doakan, tapi orang semua akan meninggal. Kemudian pada saat ibu meninggal, ternyata suaminya merasa kehilangan karena selama hidupnya sangat baik, suaminya ridho dengan dia, maka dipastikan ibu juga masuk surga. Kata Nabi SAW, istri manapun atau perempuan manapun yang meninggal dan suaminya ridho, maka dipastikan masuk surga. Ibu jangan jadi wanita ini ya, yang saya mau sampaikan sekarang. Jangan pada saat ibu meninggal suaminya bilang alhamdulillah dia meninggal, ya. Karena selama hidup luar biasa, ya. Selalu terlalu banyak masalahnya. Ini yang kedua ya, masukkan kegembiraan dalam hati suami. Bu, saya mau berbagi resep laki-laki, mau nggak? Supaya disayang sama suami. Ibu minta apa-apa pasti dia akan usahakan, mau nggak? Penuhi 3 hal, Bu. Yang pertama, pandangan matanya. Ini benar-benar serius ini. Jadi harus tanya dia, kalau perlu minta dia yang beliin baju yang dia suka, ibu pakai yang dia suka. Terutama, maaf, ini baju yang dipakai di ranjang atau berduaan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan kesukaannya, perutnya. Jadi kalau misal suami ibu suka sekali dengan tempe, walaupun ibu mau masak yang lain, tempe harus selalu ada di depannya. Atau kerupuk, atau apalah kira-kira ya. Yang ketiga, kebutuhan biologisnya. Kalau 3 ini ibu sudah penuhi, insya Allah dompetnya terbuka. Tapi kalau dia datang ke rumah mukanya masam, ya. Kemudian mau makan, masakannya tidak ada, atau sudah dingin atau tidak dilayani, diajak biologis nggak mau, masih bawa pete lagi, gitu kan. Kemudian sudah ada yang jawab, walaupun belum semua mewakili, karena yang lain ini tidak mau jawab karena tidak mau disalahkan ya. Kita masuk kebutuhan yang ketiga, masuk dalam poin tadi yang saya singgung, memenuhi kebutuhan biologis suami. Ini poin juga sangat penting dalam rumah tangga. Ibu perlu tahu dulu poin penting, Bu, ya. Ini juga bagi bapak-bapak perlu tahu. Tapi karena ibu mayoritas maka saya sampaikan. Kata Nabi SAW, iblis pemimpin syaitan yang tidak mau sujud pada Nabi Adam, yang akan berjanji mau menyesatkan manusia agar sama masuk neraka bersama dia, itu punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang membunuh, saya baru membuat orang memfitnah. Semua sama iblis dianggap biasa. Nanti ada anak cucunya yang bilang begini, saya baru menceraikan suami istri. Di saat itu iblis dengan gembiranya mengatakan, kau pahlawannya. Lalu didudukan di sebelah singgasananya. Maksudnya apa? Syaitan akan menjadikan target utama di setiap rumah tangga muslim cerai. Oleh karena itu semua pemicu yang bisa membawa pada perceraian semua dibakar oleh syaitan. Bertengkar, ya, mulai dari tutur kata yang tidak baik, sangka buruk, selalu tuntutan berlebihan melebihi kemampuan pasangan. Ini semua menjadi pemicu akhirnya jadi ribut. Di antaranya tidak memenuhi biologis. Sekarang kalau sudah pernah nggak ibu dan bapak sekalian alami, kadang-kadang syaitan buat bertikai ini, ribut antara suami istri, akhirnya tidak biologis 2 hari, tidak biologis 1 minggu. Ada orang bahkan 1 bulan, ngambek-ngambekan. Ini target syaitan. Kalau biologisnya rusak, Bu, sementara dia adalah 50% rumah tangga, maka akan rusak yang lainnya. Kalau biologisnya sehat dan baik, maka akan baik semuanya. Masalah apapun kalau dimulai dengan dipecahkan dengan biologis dulu, tenangkan pikiran, kemudian baru dibicarakan, itu akan lebih tenang. Makanya Nabi SAW ingatkan setiap wanita. Ini hadis Nabi, bukan dari saya, 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi, kalau seorang suami panggil istrinya ke ranjang, maksudnya ini bahasa biologis, fa'abat, lalu dia tolak, antaji'a, untuk datang, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Malaikat akan doakan keburukan kalau dia menolak. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi,
demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke ranjang, fata'ba alaihi, kemudian dia nolak, istrinya dia nolak, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Ketahuilah bahwasanya yang di langit sana, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, akan marah kepada si perempuan atau istri ini sampai suaminya ridho kepadanya. Mungkin ada yang bilang, Ustadz, kalau lagi sakit bagaimana? Kita tidak bicara sakit, Bu. Ibu lagi tidak ada apa-apa, ibu lagi enak-enak saja, tapi setan bisikin, udahlah, gak usah layani, udahlah, begini dan begitu, menganggap tidak penting masalah biologis, sementara mungkin bagi suami itu sangat penting. Maka itu perlu untuk digarisbawahi. Laki-laki Allah bebankan sperma itu panas. Memang dia kalau tidak dilampiaskan larinya biasa ke emosi, gitu kan. Kalau suami ibu suka marah, masalahnya kadang-kadang di sini nih, gitu kan. Kalau ibu bisa perbaikin sini, tidak akan ada masalah sebenarnya. Dan tadi sudah saya bahasakan ya, bahwasanya mereka akan, setiap interaksi biologis mereka akan dapat pahala, mereka akan dapat pahalanya, dan syaitan akan selalu membuat kita tidak melakukannya. Nah, ulama mengatakan semua yang berhubungan dengan masalah biologis ini usahakan maksimal. Ya, maksimal dalam semua hal, dalam tutur kata, dalam pakaian, dalam bau badan, dalam apa saja ya, hal yang memuaskan pasangan, semua boleh dilakukan. Yang haram dalam agama itu hanya meletakkan kemaluan suami di kemaluan istri yang lagi haid atau nifas, atau meletakkan kemaluan suami dalam dubur. Kalau selain daripada ini semuanya boleh dalam agama Islam. Ya, boleh dalam agama Islam, dan dianjurkan dalam masalah biologis untuk diniatkan ibadah, kata para ulama, dan juga meniatkan untuk mendahulukan pasangan, serta jangan lupa membaca doanya. Kata Nabi SAW, siapa yang berhubungan biologis selalu membaca, Allahumma jannibna minasyaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniai kepada kami. Kalau Allah karuniakan mereka dari biologis itu anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya, alias anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha dengan biologis yang diikuti dengan membaca doa. Yang keempat, Bu, ibu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ya, ini termasuk kewajiban ibu. Ya. Dan juga tidak boleh memasukkan siapapun ya, di dalam rumah tanpa izin suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la yahillu lil mar'ati an tasuma zawjuha syahidun illa biidni. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Kayak ibu biasa puasa Senin Kamis, suami lagi di rumah nih hari Senin lagi cuti, maka ibu harus izin dulu, saya mau puasa, boleh nggak? Kalau dia bilang tidak, jangan. Atau ibu lagi puasa sunnah pun dia minta batalkan karena mau dilayani biologis, ibu wajib batalkan. Kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib Ramadan nggak boleh. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan hak wajibnya Allah. Ibu lagi sholat wajib, dipanggil suami, tidak boleh ibu batalkan. Tapi kalau ibu lagi sholat sunnah, suami panggil, ya, suami tidak tahu kalau ibu lagi sholat, ibu batalin sholatnya dan jawab panggilan dia. Karena bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Maka kata Nabi SAW selanjutnya, wala ta'zan fi baitihi illa biidni, dan tidak boleh dia mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatrah. Dan kalaupun ada seorang istri yang menafkahkan sesuatu tanpa izin suaminya, ada uang bulanan dikasih atau ada barang di rumah, lalu ibu keluarkan tanpa izin suami, maka suami dapat setengah pahalanya. Tapi sebenarnya tidak boleh dia keluarkan tanpa izin. Ya. Kemudian juga tidak boleh tadi puasa, tidak boleh keluar tanpa izin. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali. Maka dia harusnya segera ya minta izin sebelum keluar. Jadi walaupun cuma via WA atau dari awal bahasakan ke suami, maaf saya lagi mau keluar, tolong diizinkan. Mungkin dia belum bisa baca, tapi dari awal bahasakan, misalnya saya kalau keluar tidak sempat dijawab, tapi saya jalan izinkan ya, ridhokan ya, karena memang itu bagian daripada agama. Ini adalah kewajiban ibu. Jadi tidak banyak ya, sebenarnya cuma 4 kewajiban. Ibu kalau jalankan insya Allah itu ibu akan dapatkan yang terbaik. Nah,
Sekarang kita balik yang merupakan haknya ibu. Hak ibu dari suami yang merupakan kewajiban suami yang pertama adalah nafkah. Nah, nafkah ini 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Dan ini sifatnya harian. Bukan bulanan ya. Jadi kalau suami ibu kasih dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa. Karena dia kewajibannya harian. Jadi kalau contoh ibu dikasih 1 bulan, di tengah bulan ajalnya suami datang, berarti 2 pekan yang ke depannya itu bonus dari dia. Karena dia tidak ada kewajiban, sudah meninggal. Saya punya kewajiban sebagai suami kasih hari ini. Apa yang saya makan, istri saya makan. Di mana saya tinggal, istri saya tinggal. Apa yang saya pakai, pakaian, dia juga ada pakaiannya. Saya aman, dia juga aman. Nah seperti itu. Saya pakai transportasi apa? Umum, ya dia juga naik umum. Saya punya mobil pribadi, dia juga sama mobil pribadi. Nah seperti itu. Tapi kalau saya meninggal besok, selesai. Nggak ada lagi kewajiban saya. Makanya dia sifatnya harian. Tapi ini hak ibu. Cuma ingat ya, hak ibu nafkah. Bukan hak ibu semua harta suami. Ini perlu digarisbawahi. Jadi nafkah ibu boleh minta. Apa itu? Makannya ibu hari itu, minumnya ibu hari itu, pakaian ibu, tempat tinggal ibu, dan transportasi ibu. Lebih daripada ini, itu adalah tambahan, bukan kewajiban dia. Dan kalau ada suami yang tidak mau kasih, istrinya kelaparan, apalagi dengan anaknya, segala macam, ini dosa besar. Kata Nabi SAW, kafali mari ithman ayudaya mayyakutu. Sungguh berat dosa bagi orang yang punya, yang membongkarkan kewajiban nafkahnya. Ini yang pertama, itu hak ibu. Yang kedua, hak ibu biologis. Suami juga punya kewajiban memenuhi biologis sebagaimana ibu tadi memenuhi kebutuhan biologis suami. Maka suami pun wajib memberikan hak ibu ini. Ya, cuma memang bedanya perempuan sama laki-laki, kebutuhan laki-laki jauh lebih besar karena memang ada sperma yang Allah bebankan yang dasarnya memang dia panas gitu ya. Makanya kalau laki-laki kadang-kadang sering mau minta mengulangi, itu umum begitu ya. Kalau perempuan berbeda. Pernah ada kasus di Madinah dulu, ada seorang wanita bu, beliau baru menikah, kemudian suaminya pergi berperang, jihad. Sudah lama nggak pulang-pulang. Perempuan ini karena punya keimanan, dia nggak berani berbuat dosa karena dia cuma bisa biologis sama satu laki-laki itu. Maka dia melantunkan syair dalam rumahnya, dia mengatakan begini, kurang lebih maknanya, kalau bukan menjaga kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan kehormatan suamiku, maka keempat kaki ranjang ini sudah bergerak. Maksudnya dia bisa berzina. Lalu Umar bin Khattab waktu itu jadi raja, lewat depan rumah perempuan itu dengarin. Lalu dia bilang, apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah? Kata dia, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Waktu itu raja dipanggil Amir Mukminin. Wahai Amir Mukminin, Anda telah mengutus suami saya berperang dan tidak membawanya pulang, sementara saya masih muda dan saya pengantin baru. Saya butuh suami saya. Maksudnya butuh biologis gitu. Maka bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Maka Umar pun pulang ke rumahnya, dia bertanya pada anaknya yang bernama Hafsah. Hafsah ini salah satu dari istri Nabi. Ya. Tapi itu Nabi sudah meninggal di masa kerajaan Umar. Maka Umar tanya, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar dari biologisnya? Kata Hafsah, 4 bulan. 4 bulan masih bisa bersabar. Kalau laki-laki ini sulit gitu kan. Kalau perempuan bisa bersabar. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan satu keputusan, kalau semua orang yang pergi berperang setiap 4 bulan pulang bergilir menemui keluarganya. Itu yang kedua, hak biologis. Hak yang ketiga, keamanan. Ibu punya hak keamanan. Jadi kalau misalnya di rumah bu, maaf ini colokan listrik rusak, ibu bisa bilang sama suami, ini tolong diperbaikin. Atap ini bocor, tolong diperbaikin. Karena ini mengganggu keamanan. Sekarang kalau kita lagi ngepel, terus tangannya basah, pegang listrik yang tadi lagi rusak, itu kan bisa tersetrum, bisa meninggal. Atap ini bisa masuk ya hewan-hewan, bisa masuk air hujan, itu kewajiban dia. Kalau ada suami bilang, ya nanti gampang-gampang, ditinggalin sama dia, itu dosa. Nggak boleh, dia harus memberikan keamanan itu. Ya. Dan yang keempat, memberikan pendidikan. Nah, pendidikan yang paling ditekankan seperti ini, Bu. Jadi kalau suami ibu izinkan ibu ikut pengajian itu luar biasa. Ini memang haknya ibu. Ini kewajiban suami. Memberikan mereka kesempatan untuk belajar agama. Karena kalau wanita belajar agama dan faham tentang hukum halal haramnya Allah, dia tahu memberikan hak suaminya, dia juga tahu nanti bagaimana mendidik anaknya dengan cara yang benar, dengan cara agama. Dia juga akan patuh pada Tuhannya di rumahnya. Tidak akan ada perselingkuhan, tidak ada dosa. Maka itu dibutuhkan. Nah ini hak yang keempat, masalah
pendidikan, terutama berhubungan dengan masalah hak-hak dan kewajiban masing-masing. Nah ini poin yang merupakan kewajiban. Nah ini kewajiban ya, sisanya itu adalah tambahan. Kayak misalnya membantu keluarga, misalnya ada keluarga ibu tidak mampu, ibu bicara sama suami, tolong bantu keluarga saya ini, dia mau bantu, alhamdulillah. Dia tidak bantu, ibu jangan paksakan. Ya, misal. Tapi insya Allah kalau kita baik muamalah, kan sederhana ya secara akal sehat. Tutur kata yang santun akan dibalas dengan tutur kata yang santun. Tutur kata yang kasar akan dibalas dengan yang kasar, kan gitu. Orang memegang meraba dengan lembut, balasannya lembut. Orang yang memukul, balasannya pukulan. Itu kaidah sederhana. Ibu kalau mau bahagia dalam rumah tangga, sederhanakan. Ya, ibu jalankan perintah agama, dan saya ingin dalam penutup menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Setelah ini kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Nanti sesuai dengan tema diberikan ke teman-teman kameramen, nanti akan dibacakan insyaAllah. Ada hadis Nabi SAW yang berbegini-gini. Wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Artinya ibu sudah dijamin masuk surga selama ibu masih hidup di dunia. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, ya. Kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sebelum kau ridho kepada saya. Di sini dalam hadis, ya Bapak Ibu sekalian, seakan-akan tanda kutip ya, perempuan ini kayak ditekan. Kenapa? Karena kalau dia menyakiti, minta maaf wajar. Tapi sekarang Nabi bilang apa? Kalau dia pun menyakiti, kalaupun dia disakiti, dia pun datang pegang tangan suaminya, saya tidak bisa tidur kalau kau enggak ridho. Seakan-akan dia bilang, ridho sama saya, maafin saya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hadis ini lama, tahunan saya pikirkan, gimana caranya memahami hadis ini? Gimana caranya perempuan yang disakiti, ya, terus dia yang harus cari ridho suaminya. Terus saya kembalikan ke diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata ada satu hal yang berhubungan dengan masalah karakter laki-laki. Laki-laki itu tadi saya bilang, karena kami ini diciptakan untuk di luar rumah Bu ya, maka sifat defense laki-laki itu pertahanannya kuat sekali. Kalau dia dalam kondisi salah, lalu ibu serang dia, maka yang terjadi dia pasti bertahan. Lalu bagaimana caranya menghadapi laki-laki? Apakah itu suami, apakah itu anak laki-laki, apakah itu ayah, gitu kan? Ternyata resep Nabi ini luar biasa. Ibu kalau misalnya suaminya lagi salah nih, ibu tahu ibu sebenarnya disakitin, tapi ibu datang sama dia mengatakan, maafin saya kalau saya punya salah. Dengan lembutnya ibu bicara begitu, pasti yang terjadi terbalik. Sifat laki-lakinya akan muncul, oh enggak, saya yang salah. Dia tidak akan pertahankan dirinya, karena dia lihat ibu justru mengalah sama dia. Sifat mengalah ini membuat justru dia mengakui kesalahannya. Ini resep nabawi, resep dari Nabi SAW. Dan ini luar biasa. Kalau dipraktikin, insya Allah akan membuat rumah tangga itu akan menjadi baik. Baik, saya juga akan, tadi maaf saya akan menambahkan juga poin penting tentang masalah menjadi ibu ya. Ini belum saya singgung. Ini juga penting Bu ya. Salah satu amal yang paling besar pahalanya buat ibu dan juga tentu buat suami, tapi ibu besar sekali perannya, itu adalah anak. Saya sekarang ini Bu, apapun yang saya kerjakan, ibu saya dan ayah saya akan panen pahala, terutama ibu saya. Apapun yang diajarin, cara jalan, cara ngomong, cara makan, apa saja, berpakaian, semuanya. Apapun yang baik-baik, terus saya kerjakan menjadi pola saya, maka jadi pahala. Maka jadi pahala. Makanya kata Nabi SAW, beliau mengatakan ada 7 hal yang terus mengalir setelah meninggalnya seseorang ya nanti. Dan disebutkan nomor 1, anak yang soleh. Jadi kalau Allah karunia anak ini benar-benar dijaga anak-anak itu. Anak itu seperti lembaran kertas putih, mereka adalah sumber pahala kita. Apa yang ibu tanamkan, apa yang bapak tanamkan, itulah yang akan menjadi pola dia. Kalau kita ajarkan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari situ. Kalau kita ajarkan keburukan, maka kita juga akan dapat dosa dari situ. Maka anak-anak betul-betul dijaga. Ya kalau Allah berikan, cukup banyak orang di luar sana yang berharap punya anak, tidak bisa dikasih anak. Saya tahu ada orang menikah 15 tahun, 20 tahun tidak punya anak, sampai susah. Beberapa waktu lalu kebetulan Allah amanahkan ada restoran kami di sini, di Condet juga. Saya duduk di
pas habis pengajian di studio kami, saya turun, ada satu bapak rupanya dari Malaysia kalau nggak salah datang bersama teman-temannya, terus dia bilang, tolong saya minta waktu sebentar. Saya bilang baik, silakan Pak. Begitu duduk, bapak ini subhanallah badannya kekar kayak orang binaragawan gitu ya, kekar sekali, orangnya juga tampan, kelihatan orangnya memiliki kelebihan harta ya dari penampilan dia segala macam. Tapi begitu dia duduk sama saya berdua karena dia minta ngobrol empat mata, tiba-tiba matanya berkaca-kaca dan menangis si bapak itu. Saya sangat tahu sebagai laki-laki itu mustahil kita ini laki-laki nangis kecuali sudah darurat sekali gitu. Tapi beda bukan kayak perempuan. Maka pada saat itu saya pun lalu mengatakan, kenapa Pak? Silakan sampaikan dengan tenang. Rupanya dia mengatakan, Ustaz saya sudah nikah sekitar 14 tahun tapi belum punya anak. Saya tidak punya anak. Dan saya sekarang sama istri saya sepakat mau ambil anak angkat pun, tapi saudara saya dan keluarga saya intervensi untuk tidak mengambil anak. Maka apa yang harus saya lakukan? Subhanallah, sedih karena tidak punya anak. Kenapa ibu dan bapak begitu dikasih anak, anak ini dipukul, anak ini disiksa, anak ini dicaci maki. Saya pernah di sebelah rumah mertua saya, waktu itu masih di Surabaya berapa tahun yang lalu. Saya kaget Bu, ya. Saya melihat ada seorang ibu, tetangga kami. Saya lagi duduk, waktu itu ngobrol sama mertua, tiba-tiba ada satu anak nangis, histeri anak itu. Nangis, teriak-teriak. Saya karena tidak tega mendengar, saya keluar ke teras rumah mertua. Ada satu ibu di sebelah rumah tetangga kami pas. Itu ada sumur di situ. Dia lagi marah sama anaknya. Anaknya ini dipegang tangannya, cuma satu tangan dipegang, terus mau diancam dimasukin dalam sumur itu. Saya nggak tahu kesalahan apa yang anak ini buat. Anak itu mungkin masih umur 3, 4, 5 tahun lah. Maksudnya setegah ini gitu. Apa salahnya? Gitu kan? Masih bisa dinasihati dengan kata-kata. Saya berbagi begini Bu ya. Kata kata Ali bin Abi Thalib, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun lagi. Beliau mengatakan 7 tahun pertama didiklah mereka dengan kelemah lembutan. Karena ini masa main. Memang wajar ini mereka manjat sana, mereka loncat sini, mereka banyak mau tahu. Ini 7 tahun semua anak di dunia sama, kecuali anak tidak normal. Jadi ibu jangan marah, salah kalau marah. Kalau anak kita di umur ini naik ke atas pohon, lalu ibu marahin bisa jatuh. Tapi ibu pakai cara yang berbeda. Misalnya, oh anak ibu pintar naik, pasti pintar turun juga nak ya. Nanti dia turun dengan baik-baik, baru ibu nasihatin baik-baik. Ingat, jangan tutur kata yang kasar, berbekas pada jiwa anak itu. Nanti kalau ditanya, ibu mau gimana? Ibuku jahat, ayahku jahat. Padahal sebenarnya mungkin kita niatnya sayang, negurnya baik, tapi itu direkam sama dia. Kan gitu. Tutur kata yang santun, baik, ramah sama mereka. Nabi SAW Bu, pernah sholat salah satu sholat beliau sujud lama sekali. Sampai para sahabat mengatakan begini, kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi. Karena lamanya sujud. Setelah Nabi salam, baru para sahabat faham, ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain, cucunya, lagi main. Jadi Nabi waktu ditanya, tadi kami kira anda terjadi sesuatu pada anda ya Rasulullah. Lama sekali sujud. Kata Nabi SAW, tidak. Saya tidak ingin mengganggu kenyamanan kedua cucu saya yang sedang bermain di pundak saya. Lagi sholat, itu enggak buru-buru diangkat. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah lagi sholat untuk membuat bayi itu tenang, digendong sambil sholat. Maka keluar hukum bolehnya sholat sambil gendong bayi. Itu luar biasa. 7 tahun kedua, nah dari 7 tahun sampai 14 tahun ini ibu boleh tegas, tapi nggak boleh keras. Nah perhatikan ya, beda tegas, beda keras. Tegas itu, ibu nggak suka begini anak, ibu mau kau begini anak, tapi bukan keras. Bukan main tangan, bukan main tendang, bukan main pukul, bukan caci maki ini juga. Ya, nggak boleh begini anak, harus begini anak, itu tegas nama. Itu boleh 7 tahun. Ini penanaman prinsip. Di sinilah mulai SD itu ya, SD ya sampai masuk awal SMP lah ya. Kemudian 7 tahun ketiga dari 14 sampai 21 tahun ini diajak bermusyawarah. Walau kita tanya pendapatnya boleh. Nah juga saya ingin berbagi tips yang baik buat anak-anak. Ini saran saya saja Bu ya. Bapak Ibu terutama ibu-ibu, usahakan jangan suka memberikan pilihan buat anak. Jadi ibu yang pilihin. Misalnya ibu beli baju, ibu mau masak apa, ibu aja yang buat. Jangan ibu bilang, nak mau makan apa. Mungkin ibu niatnya baik ya, tapi misal contoh begini Bu, anaknya bilang, Bu aku mau makan ayam goreng. Ibu bilang baik, besok ya ibu buatin nak.
Terus besok ibu lupa. Misal ibu lupa nih, anak sudah naik ke atas, duduk di atas kursi dekat meja makan, dia akan tanya, mana ayam goreng saya ibu? Oh ibu lupa nak. Apa yang dia bilang? Ah ibu ini, bahasa ah ibu boleh nggak? Ibu yang tahu, ibu yang tahu mana yang ibu bisa masak hari itu, berapa porsi yang cocok, ibu masak, ibu tinggal panggil anaknya, bu, nak sini ya, ini rezeki kita hari ini, baca bismillah, bersyukur ya, latih mereka begitu. Ibu ke pasar beli baju, beliin mereka baju, tidak usah tanya, nak mau warna apa, ibu beliin baju yang cocok buat dia, pakai, biasakan dari kecil patuh. Ini anak seperti ini kalau ibu biasakan, kalau mereka besar nanti, mereka akan terus dekat sama ibu. Dia akan selalu tanya, bagaimana pendapatnya bu, bagaimana. Itu penting ya. Sama saya tidak singgung ya, tapi sering terjadi ada suami 35 tahun, istrinya 30 tahun. Anggaplah anaknya 7 tahun mau masuk SD misalnya. Mereka berdua ini suami istri sudah sepakat nih untuk pilih satu sekolah. Misalnya, maaf, mereka punya dua pilihan sekolah. Satu sekolah A, sekolah B. Kebetulan sekolah A dindingnya warnanya hijau misalnya, sekolah B mereka dapat apalah mereka tenang dengan anaknya, keadaan anaknya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, mereka sudah tahu di mana sekolah yang paling pantas. Tapi uniknya, kedua suami istri masih tanya anaknya yang 7 tahun. Nak, kamu mau yang mana? Sekarang anaknya kebetulan suka warna kuning. Ya, tunjuklah sekolah B. Ini aja ayah, ini aja ibu. Padahal ini mungkin lebih jauh jaraknya, lebih mungkin ini nak jadi dokter misalnya. Oh iya ayah, pasti begitu. Oh iya ibu, karena dari awal sudah dia mau pakai baju apa, dia pilih baju kesukaannya misalnya, maka besok ibu mau
mudah-mudahan ya kita coba memberikan pendidikan tadi yang saya bilang. Soalnya kita sebagai orang tua kita yang selalu mengaturnya, gitu ya. Kemudian juga mungkin ditambahkan kalau mau lebih baik lagi diperhatikan makanan dan minuman yang dimasukkan ke tubuh anak-anak ya. Karena biasanya harta-harta haram itu bisa berpengaruh juga ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan diantaranya Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu dosen pakar hadis di Jordan, beliau pernah tabligh akbar di Makassar, beliau mengatakan sumber pendapatan haram itu bahkan tanpa disadari biasanya bisa melahirkan dari orang-orang yang makan haram ini pembunuh-pembunuh mereka sendiri. Jadi kadang-kadang anaknya besar, anaknya malah yang menjadi penyebab dia terbunuh atau dirampas karena warisan dan segala macam. Itu berbahaya sekali. Nah yang ketiga ini masalah pergaulannya. Nah jadi pergaulan sekarang ini ada pergaulan internal, ada eksternal. Internal ini handphone ini bahaya sekali. Jadi kalau mungkin kita lihat anak kita di depan kita sepertinya solehah banget atau soleh, tapi kita tidak tahu di handphone itu luar biasa. Di Instagram, di Facebook, di mana-mana kita mau lihat yang baik ada, kita mau lihat yang buruk ada, dan itu tipis sekali ya. Karena sekali kita klik Facebook keluar yang baik, keluar yang buruk, kan? Dia sekali klik yang baik, maka bisa saja yang baik sering keluar, tapi tetap saja diselingi dengan yang buruk, tipis sekali. Kalau dia klik yang buruk, maka sering muncul buruk, yang baik juga ada, tapi jarang sekali. Nah ini kan bahaya sekali. Ini internal. Oleh karena itu, batasi masalah ini. Kalau perlu, handphone itu betul-betul diberikan dengan alasan prestasi. Misalnya, kalau kamu juara di sekolah, ibu akan kasih atau ayah akan kasih misalnya kan. Dan itu pun harusnya dipakai untuk ini anak, pendidikan misalnya. Nah ibu kontrol dan awasin, bapak juga begitu ya, apa yang dilihat oleh anaknya di handphone ini. Kemudian eksternal ada pergaulan teman-temannya. Ibu dan bapak usahakan selalu tanya ya, nah di kelas itu siapa saja temannya, walaupun ibu dan bapak tidak kenal teman-temannya, dia akan sebutin nama teman saya si ini. Oke, yang penting ibu tahu. Apalagi kalau ibu bisa tahu wali-walinya teman-teman itu bagus banget ya, karena nanti kalau sampai terjadi anaknya dia mengganggu anak kita atau mengajak pergaulan yang salah, kita bisa diskusi sama walinya anak itu kan, sama-sama kita pecahin permasalahan itu. Nah itu sangat baik. Nanti kita akan bilang sama anak kita, siapa di antara teman-teman kamu yang paling berprestasi, dia akan sebut. Saya biasa tanya anak saya begitu, oh si fulan atau si fulana misalnya. Oke, saya bilang berteman sama dia supaya juga nanti nak bisa seperti mereka gitu. Seperti orang, siapa yang paling malas, oh si fulan kenapa nggak mau belajar, nggak mau gini. Oke, jangan berteman sama dia ya, misal contoh. Nah itu kita bisa lakukan. Ini dulu saya jawab secara global ya. Sekarang saya akan jawab pertanyaan ibu yang bertanya tadi di majelis kita. Bagaimana kalau pada saat kecil anak ini kita sudah coba berikan yang terbaik, tapi ternyata pada saat dewasa dia mulai melakukan perbuatan yang mungkin tidak diharapkan ya, apalagi kalau melanggar agama. Maka saya melihat ini sama, kalau sudah dewasa ya, ini sama dengan bagaimana kalau melihat permasalahan atau memecahkan permasalahan dengan pasangan ya, dengan saudara. Kita lihat inti permasalahannya apa, sumbernya dari mana ya. Dudukin dia baik-baik, ngobrol misalnya. Misal contoh, dia bergaul bebas, terjadilah hal yang tidak diharapkan, maka kita tahu ini sumber masalahnya adalah ini. Sekarang kita bicara baik-baik sama dia. Ini adalah dalam Islam dilarang, haram hukumnya, tidak boleh begini dan begitu misalnya. Dengan cara yang baik kita sampaikan, dengan kita ikhlas mohon kepada Allah SWT sebelum nasihatin dia supaya Allah lunakkan hatinya. Ini tidak boleh haram dalam Islam. Kalau butuh dengan seperti ini, nanti ada masanya, ada waktu menikah. Saya bilang sama anak-anak saya sendiri pun begitu. Ya, pada saat mereka sudah mulai bisa memahami, umur-umur sudah SMP, kita nasihatin supaya jangan bergaul bebas, karena bergaul bebas ini berbahaya sekali. Nanti kalau kita bergaul bebas, yang datang juga pasangannya orang yang suka bergaul bebas juga. Kalau kita baik, maka akan datang pasangan yang baik, supaya mereka tertanam dari awal pondasinya baik, gitu kan. Oh saya tidak butuh kok dengan pergaulan bebas seperti ini, contoh misalnya. Jadi intinya kita cari ke inti permasalahannya apa, kemudian kita cari tahu kenapa dia melakukannya. Kalau dia misal maaf dia masih anak-anak tapi masih atau baru remaja sudah merokok misalnya, atau dia apalah coba minuman keras misal contoh ya, maka kita cari inti permasalahan itu lalu kita tanyakan kenapa. Oh teman-teman saya ajak, baik kita sudah tahu masalah di teman-temannya, jelaskan hukum tidak bolehnya ini karena haram minuman keras, kemudian kita coba
datang bertemu dengan temannya itu, ya kita selesaikan permasalahan itu, ketemu sama walinya, jelaskan kalau ini tidak boleh segala macam, dan kita kalau anak itu tidak mau tahu, ya kita larang anak kita untuk bergaul dengan dia. Jadi kita berusaha sambil kita doakan. Doa itu jangan dianggap remeh. Doakan agar Allah selalu menjaga anak kita, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Doa yang masyhur dalam Al-Quran ya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Nah, itu disunnahkan untuk dibaca. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz, dari teman-teman kita di sini. Ustaz, anak saya sudah lulus dan dia lebih nyaman sebagai guru mengaji. Padahal kami sebagai orang tua ingin sekali punya anak dengan karir-karir yang bagus sesuai dengan pendidikannya. Bagaimana menurut agama terhadap keinginan dan pandangan kami ini, Ustaz? Jadi maksudnya harapannya anaknya menjadi selain orang agamis gitu ya? Mungkin begitu? Sepertinya sih pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Ya. Pendidikan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan pilihan tapi kewajiban. Selain agama, pilihan. Nah, kalau anaknya Bapak Ibu tadinya misalnya mau diharapkan menjadi TNI juga misalnya, tapi dia pengennya jadi guru ngaji, dia pengennya jadi ustadz, pengennya jadi ustazah, biarkan saja. Kenapa harus dipaksakan? Mungkin itu terbaik gitu kan, kita tidak tahu. Dan bisa saja dia nanti mendidik di lingkungan teman-teman TNI juga, tidak ada masalah, gitu kan? Itu contoh. Dan jangan ada persepsi kalau nanti jurusan agama, oh dia nanti mau kerja apa, mau dapat pendapatan dari mana, ini harus diperbaikin. Karena rezeki itu Bapak Ibu sekalian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi profesinya apapun rezekinya akan datang dengan izin Allah. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa kecuali akan sampai kepadanya rezeki terakhirnya. Kalau satu teguk air itu sudah dicatat sebagai rezeki Bapak Ibu, akan sampai kita teguk sebelum kita wafat walaupun beberapa saat. Ya, pernah lihat gak ada orang sudah nenek-nenek kakek-kakek baru dapat warisan banyak, datang rezekinya, padahal dia tidak bekerja. Harus sampai dulu pada dia baru dia meninggal dunia. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya jurusan agama. Saya pun jurusan agama, tapi alhamdulillah Allah bisa mudahkan punya perusahaan, bisa bekerja, bisa berdakwah, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Jadi tidak ada gambaran orang kalau ambil jurusan agama, tidak boleh ada gambaran orang jurusan agama berarti tidak bisa punya masa depan yang ceria, itu keliru. Ya, itu keliru. Justru mereka bisa berdakwah, bisa menasihatin dari pemimpin sampai masyarakat biasa. Itu adalah hal yang luar biasa. Ini adalah ya tugas dan amanah yang dibebankan oleh Allah SWT kepada para nabi-nabi. Dan kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, siapa yang menyampaikan kepada kita warisan ilmunya? Para ulama. Ya. Dan kata Nabi SAW, wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama, dan para nabi-nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa inna ma warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafir, siapa yang telah mengambilnya ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang paling besar dalam hidupnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, suami saya selalu bilang saya ridho pada hari ini setiap malam sebelum tidur. Apakah dengan keriduan suami ini Allah merahmati saya, dan apakah kedua orang tua saya bisa diampuni dosa-dosanya atas bakti saya kepada suami? Kita bagi dua ya. Kalau yang pertama, apakah berarti Allah ridho? Iya, karena memang Allah menggantungkan keridhaan Allah itu pada keridhaan suami. Ya. Sampai dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, istri manapun ya yang membuat suaminya marah, ya, maka yang di langit Allah marah padanya sampai dia membuat suaminya tertawa atau tersenyum. Riwayat lain ridho Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah ibu kalau suaminya bilang begini, ini luar biasa, hampir setiap malam mengatakan saya ridho dengan kamu, berarti memang kita dapat keridhaan Allah. Yang kedua adalah, apakah keridhaan saya sama suami dan bakti ini bisa mengampuni dosa orang tua saya? Ini kalau saya melihat tidak ada hubungannya. Karena dosa orang tua berarti harus orang tua, si pelaku dosa, yang memohon ampun sama Allah. Kan itu. Terutama kalau dosa besar ya. Terutama kalau dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil,
maka insya Allah akan dimaafkan. Tetapi orang tua akan panen pahala ibu yang bertanya ini, ya, kalau memang mereka yang mengurus ibu dari kecil, ya, mereka juga yang, ya, karena mereka lah ibu ada di muka bumi ini, apalagi sampai ibu menikah, maka semua bakti ibu sama suami itu didapat pahalanya oleh orang tua, didapat pahalanya. Tapi apakah dosanya dimaafkan? Ini dirincikan. Kalau dosa kecil insya Allah akan dimaafkan dari perbuatan-perbuatan baik anaknya. Tapi kalau dosa besar, si orang tua wajib taubat nasuha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dosa besar harus dengan 3 syarat. Ya, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz setelah salam. Bagaimana sikap seorang istri jika suaminya selalu berbeda pendapat dalam mendidik anak? Jazakallah khair. Dilihat begini, setiap muslim dan muslimah usahakan sepakat dengan pasangan Bapak Ibu sekalian, di atas kepala kita masing-masing ada judul kehidupan namanya agama Islam, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau rumah tangganya langgeng, berjalan dengan baik, maka usahakan ada itu, ada rujukan kita adalah Islam. Jadi benar atau salahnya itu adalah pandangan dalam Islam. Itu baru enak. Kalau tidak ketemu di agama ini agak sulit, karena akan muncul ego masing-masing kan. Tapi kalau sudah agama, jelas hukumnya Allah, mana yang haram, mana yang boleh, ya, mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang boleh dan mana yang halal. Oleh karena itu kembali kepada masalah ini. Saran saya kepada ibu yang sedang bertanya ini, kalau seandainya suami menginginkan pendidikan anak dengan satu pola dan itu tidak melanggar agama, ya udah ibu ikut saja. Kalau sudah melanggar agama, baru ibu sampaikan. Maaf yang saya tahu ini, dan ibu usahakan kalau bicara sama suami, ibu sudah kumpulkan artikelnya. Misalnya ibu tahu tentang masalah apa nih, pendidikan yang ibu mau, yang ibu anggap suami mungkin keliru dalam agama. Ibu ketik di Google, ibu cari artikel, ibu baca. Ibu nanti bisa sampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Tapi ini yang saya dapatkan, pola pendidikan yang seperti itu begini. Bagaimana kalau kita pakai, benar berikan solusinya. Bagaimana kalau kita pakai cara yang ini misalnya. Nah, tapi ingat ya, dalam memberikan masuk ayah, ini semua laki-laki, sifat kepemimpinan mereka ada. Kalau ibu langsung serang, yang terjadi pasti penolakan. Lebih menyentuh dan bisa diterima. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf sudah menjelang waktu maghrib. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan Allah jadikan majlis kita sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan juga selalu terjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dan juga menjadi contoh yang baik bagi negara-negara yang lain. Dan kita juga mendoakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Allah keluarkan mereka dari kemelut dan masalah yang sedang mereka hadapi ini, dan Allah ikut sertakan mereka, kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdaus kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.